Subscribe. Mun teu boga ulah sok menta. Heuli mun teu boga ulah sok urang mah henteu menta mah geus aliri. Dina naik. Jika nu hayang nu ditinggalina teu ngeuh. Lebih ka beres dahar teu nawaran-nawaran aja. Aya nu sok itu aya. Eta mah kopet nage kajero-jero tulangna eta. Kalau dia tidak menjalankan syariat. Jadi saya hampir dipastikan tidak percaya dan tidak yakin kalau ada orang sudah bilang, oh saya sudah ma'rifatullah, tapi sholat enggak, puasa enggak, ibadah enggak ada dari sananya lah. Patokan kita adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat, Nabi ibadah, bahkan dikisahkan Nabi sholat sampai kakinya bengkak. Kenapa? Terlalu lama berdiri. Ya kalau kita nggak jauh, kenapa? Asam urat. Nggak jauh kita. Kenapa bengkak? Kesandung dan lain sebagainya. Atau gara-gara main bola dan lain sebagainya. Nabi mah enggak. Kenapa? Terlalu lama berdiri dalam ibadahnya. Padahal sudah dipastikan masuk. Kita bertanya, kita sudah pasti masuk surga? Meskipun Nabi mengatakan kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti masuk surga. Tapi bagaimana di penghujung akhir hidup kita? Apakah kita masih bisa mempertahankan keimanan ini? Apakah kita masih bisa mempertahankan akidah ini? Apakah kita masih bisa mempertahankan keislaman ini? Kita belum tahu. Tapi tetap kita berharap Allahumma rzuqna husnal khatimah. Nah, itu yang terpenting. Nggak penting meninggal di mana, yang penting husnul khatimah. Mau meninggal di mana, yang penting husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan pengajian kitabnya, kitab Syarah Hadis Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa qala al-'arifun ablaqu ayatin fi dhammid dunya wa tazhid fiha qauluhu ta'ala. Orang-orang yang sudah makrifat, para ahli makrifat, ya, seperti para waliullah, aulia Allah. Di tempat ini juga ada wali-wali Allah, cuma memang disembunyikan sama Allah. Sebagaimana Sayyidina Umar pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala katama auliya'ahu bainan nas, menyembunyikan kekasih-kekasihnya, wali-walinya di antara manusia. Dari perkumpulan ini pasti 1, 2, apalagi lebih dari 40 satu orang ada wali. Cuma nggak ada yang tahu siapa yang jadi walinya. Jadi nggak ada orang yang ngaku-ngaku jadi wali. Oh saya wali, ya wali murid oke lah, wali kelas oke lah, silahkan aja. Wali kota sok mangga. Tapi kalau waliullah, nah ini tidak semua orang bisa mengakui bahwa dirinya adalah sebagai wali Allah. La ya'lamul waliya illa al-wali. Tidak ada yang tahu status seseorang itu wali kecuali wali lagi. Jadi kita nggak bisa melihat di antara sekian banyak ini siapa yang jadi wali. Mungkin wali nikah ya. Kekasih Allah, makanya di situ katama Allah sembunyikan, seperti Allah sembunyikan Lailatul Qadar di malam Ramadan. Tujuannya apa Allah sembunyikan? Supaya kita tidak merendahkan orang lain. Ya kadang-kadang kan ada orang pakaian compang-camping, pakaian dandanan biasa, kita menghina, kita mau pejabat, bajunya bagus, dihina, ternyata dia adalah kekasih Allah. Kan pernah di zaman Nabi Musa ada kisah orang meninggal dunia sama masyarakat, mayatnya itu ditendang-tendang sampai ke tempat sampah. Allah panggil Nabi Musa, hai Musa, tolong urus kekasihmu.
tolong urus kekasihku di tempat anu. Cari sama Nabi Musa. Cari sama ketemu, nanya. Ada siapa? Tuh di situ tuh di tempat sampah. Kenapa? Oh dia mah tara sholat, tara ibadah. Nabi Musa laporan, ya Allah, ini gimana? Dia orangnya nggak ibadah, tapi katanya kekasih engkau. Urus. Aku lebih tahu daripada engkau. Diurus sama Nabi Musa. Baru diceritakan kenapa. Dia memang bukan ahli ibadah. Dia termasuk ahli maksiat. Tapi apa yang dia lakukan itu di luar kemampuannya. Dia tidak ibadah bukan karena tidak mau ibadah, karena memang ada unsur-unsur keterpaksaan dia sampai meninggalkan ibadah, sampai maksiat. Tapi ketika menjelang ajalnya, dia taubat kembali kepadaku dan minta ampun kepadaku. Aku maafkan dosanya, aku maafkan kesalahannya, dan aku jadikan dia sebagai kekasihku. Itu tidak ada yang tahu di akhir penghujung kita. Oleh karenanya kita jangan merendahkan orang lain. Nah, itu orang-orang itu merasa ya kemarin kan fenomenal ya, luar biasa ya. Itu saya mah melihat bahwa Allah gampang membolak-balikannya. Kan kemarin ada orang yang dianggap rendah, dianggap hina, jualan es. Pernah dengar? Jualan es, terus digoblok-goblok. Kan akhirnya diangkat derajatnya sama Allah ya. Jadi bisa umroh, anaknya beasiswa, duitnya di rumah nggak kehitung. Ada yang ngikutin, Pak Ustadz, nanti saya mau jualan es pas pengajian. Nanti tolong digoblok-goblokin ya. Pak Bu, beda nasi, beda. Itu nggak diatur sama Allah, nggak bisa dibuat-buat. Itu mah spontan. Spontan. Nah kalau saya melihatnya ini bahwa Allah mah gampang untuk membalikan yang hina jadi mulia, yang mulia jadi hina. Bisa. Pasukannya Fir'aun dimuliakan sama Allah dalam sekejap. Hanya melihat ular yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, penggawa-penggawanya Fir'aun itu masuk Islam, iman sama Allah dalam waktu sekejap, dibalikan. Gampang. Makanya kita terus minta sama Allah, Allahumma sabbit qulubana, Allahumma sabbit imanana. Pokoknya kita minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ya Allah, yang membolak-balikan hati kita nggak tahu. Kita minta sama Allah Subhanahu. Tapi kalau lihat syariat sih, lihat syariat, orang itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau melakukan baik di tempat pengajian, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Apalagi di usia udah 40 ke atas, nafsu bisa terkalahkan oleh dirinya. Min alamat husnil khotimah. Amin. Ini kan udah 17 tahun ke atas semua, insya Allah ya. Nah sekarang apa yang kata Al-Arif, orang yang makrifat kepada Allah? Ablagu ayatin fi dhammid dunya, ayat yang paling keras di dalam mencela dunia dan mendorong untuk tazhid, untuk berbuat zuhud terhadap dunia. Itu ada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 33 sampai 35. Nah, di sini Allah katakan, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laj'alna liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arija 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma
إنما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Nah di sini kita lihat artinya. Allah alam bimuradi. Walaula ayyakuna nasu ummatan wahidah. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan di sini, maksudnya seandainya tidak ada keyakinan di kalangan kebanyakan manusia yang tidak mengerti bahwa pemberian kami akan harta benda merupakan bukti yang menunjukkan kecintaan kami kepada orang yang kami beri harta itu, yang karenanya lalu mereka bersatu dalam kekafiran demi harta itu. Nah, di sini artinya di sini orang-orang banyak yang berpikiran kalau seandainya Allah memberikan sesuatu kepada orang tersebut, itu dianggap menunjukkan bahwa Allah itu cinta kepada mereka. Nah, kalaulah sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu, jadi Allah sengaja melakukan ini supaya masyarakat tidak semuanya kufur. Sebab kalau orang punya anggapan bahwa kalau dikasih dunia itu menunjukkan Allah cinta sama dia, ya pasti orang menginginkan itu kan, dan pasti akan bersatu dalam kekafirannya, dan mereka akan bareng-bareng dalam kekufurannya. Nah, untuk menghindari itu bagaimana? Allah bilang seandainya bukan untuk menghindari itu, Allah janji, Allah bilang la ja'alna liman yakfuru birrahman, tentu kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah yang Rahman, Allah yang pemurah itu, apa Allah jadikan? Libuyutihim suqufan min fiddah, yaitu Allah akan buatkan loteng-loteng yang terbuat dari perak bagi rumah mereka. Jadi takut, makanya kalau seandainya bukan karena khawatir, takut umat itu bersatu dalam kekafiran, pasti buat orang-orang kafir saya buatin, kata Allah, rumah-rumah mereka, loteng-loteng mereka semua terbuat dari perak. Wa ma'arija, juga tangga-tangga perak, alaiha yadharun, yang mereka menaiki tangga-tangga itu. Pokoknya tadi imam kabeh hatupna perak, pelaponnya perak. Nah, kita juga sekarang pelapon pakai PVC aja udah merasa wah gitu. Ini perak, perak plafonnya, tangga-tangga rumahnya itu pakai perak juga. Walibuyutihim abwaban wasurura. Nah di situ alaiha yadharun walibuyutihim abwaban wasurura. Nah di situ ada wasurura. Nah di situ walibuyutihim, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah mereka, wasurura, dan juga dipan mereka yang mereka bersandar di dipan itu. Kasur-kasurna apa itu pinggiranna perak, bukan kasurnya, kasur perak mah heses arenya telas. Ininya maksudnya ranjangnya, ya bukan kasurnya, ranjangnya. Nah di sini ini Allah bilang begitu, semuanya terbuat dari perak, bahkan wazuhrufa, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan. Tapi Allah tegaskan, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Kesenangan kehidupan dunia. Nah semuanya hanya dalam Ibnu Katsir, semuanya hanya keduniawian yang fana dan pasti lenyap, nggak ada yang abadi. Tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Allah menyegerakan bagi mereka sebagai imbalan dari amal perbuatan mereka
manusia berupa balasan makanan, minuman, agar kelak di saat mereka telah berada di negeri akhirat, mereka tidak lagi memiliki sesuatu kebaikan pun yang akan diberikan kepada mereka. Artinya di sini jangan tertipu, jangan terpesona dengan hingar-bingarnya orang yang tidak iman di alam dunia. Itu DP aja buat mereka di dunia, dikasih di dunia oleh Allah kesenangan-kesenangan mereka, tapi di akhirat fala nasibalahum, mereka tidak mendapatkan bagian apapun. Na'udzubillah min. Nah, di sini lamma mataul hayatid dunya, kata Allah, wal akhirah inda rabbika lil muttaqin, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau kesenangan yang abadi mah jangan di dunia, tapi di akhir. Nah, di sini ada satu kisah, ya, satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Suatu ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lelah, capek, kemudian beliau istirahat. Ya. Ketika beliau istirahat, ya tentunya jangan dipikir istirahat di istana ya Rasulullah ya. Kehidupan di sini ketika Rasulullah SAW sedang istirahat, Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar bilang kepada Rasulullah, kata Sayyidina Umar begini, wahai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi waktu itu sedang bersandar ya, di sebuah tikar yang digelar di pasir. Tolong renungkan, ini seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Sehingga tikar itu membekas pada lambungnya. Jadi bari nyender, kayak urutna, bekas tikar. Dan suka berbekas tuh ya. Kemudian Sayyidina Umar melihat itu berlinang air matanya. Lihat pemimpinnya begitu, nabinya begitu, menyaksikan pemandangan itu, lalu berkata, wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar dengan kemewahan hidup yang ada di dalamnya, sedangkan engkau makhluk pilihan Allah, keadaannya seperti ini. Itu raja-raja, kaisar-kaisar Romawi dan itu kan mahliganya luar biasa. Nabi hanya beralaskan tikar. Jangan dipikir tikarnya tikar dari Tasik, bukan. Tikar, ya Allah, kayaknya kasar-kasar seperti itu. Nah kemudian saat itu Rasulullah masih sedang bersandar dan Rasul bangkit duduk sambil nanya begini sama Umar bin Khattab. Pertanyaan ini yang mengagetkan Sayyidina Umar. Awa fi syakkin anta yabnal Khattab. Summa qala ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Wa fi riwayah ama tardu an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Ini pertanyaan dari Rasulullah kepada Umar bin Khattab, karena Umar sedih melihat Rasulullah sedang tidur di atas di tikar, sementara raja-raja Romawi di istananya luar biasa. Nah kalau pemimpin sekarang susah ya. Pemimpin sekarang tidur di emperan susah. Ya. Yang tadinya nggak punya rumah juga rumahnya jadi bagus. Pejabat-pejabat pemimpin sekarang, ya, 271 triliun saja cuma 6,5 tahun di penjara. 6,5 tahun sambil bayar apa namanya, denda berapa? Satu kobakene 271 triliun, denda cuma 1 miliar. Seabrek-abrek gini kata duit. Masya Allah. Maka di mau orang majikannya. Nah, Rasulullah bilang sama Umar begini, awa fi syakkin anta yabnal Khattab. Apakah engkau sedang dalam keraguan wahai Ibnul Khattab? Apakah engkau masih ragu? Belum yakin? Sumakala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, ulaika qaumun, ingat, mereka semua adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan untuk mereka
fi riwayatin, tapi dalam riwayat lain, amatardo an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Rasul bertanya sama Umar, tidakkah engkau rela bila bagi mereka dunia sedangkan bagi kita akhirat? Jadi buat kita mah bukan dunia, buat kita mah akhirat. Buat mereka dunia. Ini bagi dunia itu gak ada artinya gitu. Jadi jangan sombong dengan dunia yang kita punya, jangan angkuh dengan dunia yang kita punya. Pangkat, jabatan, kedudukan yang ada di dunia ini gak perlu kita banggakan. Sebab itu semua adalah rendah hina dibandingkan dengan kehidupan yang abadi di akhirat. Artinya bukan tidak boleh jadi pejabat, bukan tidak boleh jadi menteri, bukan tidak boleh jadi orang kaya, jangan. Tapi catat bahwa itu semua adalah mataul hayatid dunya, hanya kesenangan kehidupan dunia. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, justru itu semua akan menjadi beban dan malapetaka buat kehidupan kita nanti kelak. Nauzubillah min. Tapi kalau kita mampu, ya, contoh rumah dipakai majlis, wah ini manfaat banget. Akhirat ini mah, mobil pakai ngaji, lihat mobil berjejer buat ngaji. Nggak ada yang jelek mobilnya di seberang sana, di parkiran. Mau pada ngaji di sini. Ada yang Pajero, tapi Pajero di sini sama di Bogor beda. Kalau Pajero warnanya di Bogor ada yang hijau, ada yang biru. Di sini kan rata-rata putih, hijau biru di sana di Bogor. Tahu Pajero? Pajejel di jero. Di Bogor tuh ada yang hijau, ada yang biru. Angkot, Pajejel di jero. Kita ngaranna Paje. Tong sombong deh buka Pajero ke Bogor malah. Di Bogor loba Pajero. Ya. Karena nama gerusum singkatannya, gerusum singkatan. Kemarin cerita cina jelema resep mancing, resep lauk, boga anak lahir ngaranna Muhammad Jailani Ramadan. Muhammad Jailani, pas kunaon ngaranna? Singkat gerak, Mujair. Saking hobina lauk kata jelema sampai nek disebut Mujair langsung era ganti Muhammad Jailani Ramadan. Bagus karena nama disingkat Mujair. Nah, di sini Rasulullah bertanya sama Umar, kamu masih ragu? Kamu masih ragu? Mereka itu kebaikannya disegerakan di dunia, di akhirat gak dapat apa-apa. Buat mereka dunia, buat kita akhir. Walal akhiratu khairun laka minal. Dunia tidak lebih baik daripada akhirat. Akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan Jadi kalau ditanya kita mau pilih dunia, pilih akhirat, pilih akhirat. Kalau milih dua-duanya, ya dunia senang, di akhirat senang. Berenang-renang ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang. Tapi biasanya jarang yang begitu. Di dunia kita menderita, susah karena harus capek ibadah, capek puasa, capek sholat, capek segala macam, harus zakat dan sebagainya. Dianggap sebagai satu hal yang berat buat kita, tapi di surga, di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Amin ya Rabbal. Ayeuna di dia capek orang ngaji tunduk, berjuang, nahan ngantuk, tapi di surga sudah disiapkan bidadari. Amin ya Rabbal. Karena nanya, kita bidadari jeung awewe saha? Lalaki wae. Allah ngartieun makna untuk perempuan mah masih ada masa iddah kan? 4 bulan lebih ya. Jadi masih bisa bertahan 4 bulan tuh kalau ibu-ibu. Kalau laki-laki mah tuh bisa. Makanya masa iddah. Keur dikubur nikah deui ge meunang.
secara hukum, tapi secara adat dan perasaan boga perasaan bagi kita, tapi bagi syariat nggak ada masalah. Ya, kayak contohnya Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika masih dalam proses itu, Nabi bilang, aku nikahkan kau dengan putriku yang kedua, yang berikutnya, yaitu Ruqayyah Ummu Kulthum. Meninggal langsung, karena saking bangganya punya penantu Sayyidina Utsman. Beda jeung mitoha ayeuna. Aing boga anak moal deui dikawinkeun ka sia. Beda, kapok aing nikahkeun anak aing ka mana. Beda, ya beda. Dan mertua-mertua Nabi semuanya bijaksana. Kalau mertua kita bijak sini. Baik. Nah, di sini tentang bagaimana zuhud itu sangat-sangat dianjurkan. Sampai dikatakan la tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah. Jangan kamu minum memakai wadah emas ataupun perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan pakai piring-piring emas. Kenapa? Fa innaha lahum fid dunya, karena itu semua khusus buat mereka di alam dunia, dan buat kita mah nanti di akhir. Makanya kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, apalagi pakai piring emas. Nanti gelas emas nggak boleh, wadah-wadah emas nggak boleh, itu berlebih. Nanti aja buat kita mah di akhir, di akhirat. Ustaz kumaha mun make huntu emas? Kayak dibahas ke Ustaz Asep, bab fikih ya namanya. Lanjut. Sekarang kata musannif wazuhdu darajat. Nah, di sini kita tadi kan bilang zuhud itu naon sih? Nah, sekarang ada tingkatannya. Kita tingkatan yang mana nih? Ya. Wazuhdu darajat. Zuhud itu ada tingkatannya. Satu, zuhdun fil haram. Satu, zuhud terhadap keharaman. Zuhud itu benci, gak suka kepada dunia-dunia yang haram. Jujur, masih banyak orang yang kadang-kadang untuk ibadah saja pakai yang haram. Haji, umrah, masih banyak prosesi untuk melaksanakan ibadah umrah dan hajinya dengan cara yang haram, dengan dana talangan. Dana talangan dengan membayar seperti yang kita pakai halal. Misalkan dana talangan umroh biayanya berapa? 30. Nanti kita bayar berapa? 30. Yang jadi masalah sekarang banyak orang-orang yang memang ya gak paham, gak ngerti, dia taikin harganya. Dana talangan 30 juta, kita bayar terakhir nyicil sampai terakhir 32, 35. Itu kan kita minjem uang dengan ada nilai lebih, berarti orang yang riba melaksanakan ibadah haji dan umrah, nauzubillah min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hajjar rajulu bimalin haram wa qala labbaik, qala Allah ta'ala la labbaik wa la sa'daik. Ketika ada seseorang melaksanakan ibadah haji ataupun umroh dengan harta yang haram, hasil riba, hasil mencuri, hasil gosok, hasil ngerebut lahan orang, rusak, dia berangkat umroh maupun haji, kata Nabi apa? Waqala, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, datang ke Madinah, berangkat ke Bir Ali Zulhulaifah, dia niat ihram nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau nawaitul hajja wa ahramtu bihi, dia niat di situ, berangkat udah pakai ihram, berangkat dari Madinah menuju Mekah, sepanjang jalan tidak berhenti membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sepanjang jalan sampai ke Mekah kita membaca talbiyah. Ternyata
Ketika kita menggunakan dengan uang yang haram itu Allah jawab. Hanya kita tidak mendengar, seluruh penduduk langit mendengar jawaban Allah terhadap talbiyahnya kita. Labbaik itu kan artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi tugas darimu ya Allah. Itu artinya labbaik. Dijawab sama Allah, la labbaik wala sa'daik. Enggak ada labbaik, enggak ada ijabah untuk seluruh hajatmu, seluruh ibadahmu tidak diterima satupun. Mardun. Na'udzubillah min. Makanya pulang haji teh garelo deui we. Lihat artis pulang haji panjang deui. Mana hasil daripada ibadah haji? Masya Allah. Betul kata Nabi, orang berangkat haji dan umroh nanti niatnya beragam. Ada yang memang betul-betul niat ibadah, ada yang niatnya bisnis, ada yang niatnya hanya usaha, ada yang niatnya untuk minta-minta di sana. Itu yang digambarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah terbukti, niatnya macam-macam beragam, sampai berusaha dengan uang yang haram. Nah, orang yang zuhud nggak berani itu. Orang yang zuhud tidak berani melakukan itu. Pinjam, apa sekali apa? Pinjol ya. Pinjol ini masya Allah efeknya luar biasa. Sampai ada orang berani nyolong. Kenapa? Sudah pinjol, pinjaman online atau judi online, masya Allah luar biasa. Sudah apa namanya, menggurita di Indonesia ini pinjaman online dan judi online. Dan kebanyakan pelakunya juga aparat. Ini yang menyedihkan tuh. Gimana mau ditutup untuk judi online? Pelakunya adalah aparat, pemiliknya adalah aparat, ya gimana bisa ditutup? Udah jelas-jelas judi semuanya haram. Dapat judi, berangkat umroh, mau diterima tuh Gusti Allah. Dapat judi, disedekahkan ke masjid, layak balullahu salatan bila wudu wala sadaqatan min haram. Allah tidak akan terima salat kalau nggak pakai bersuci, dan Allah tidak terima sedekah dari barang yang haram. Ingat ya, nggak boleh disedekahkan barang yang haram. Ustaz, bagaimana kalau bunga bank? Bunga bank nggak boleh, nggak diambil, wajib diambil. Tapi tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh dinikmati. Terus bagaimana? Kembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Tidak tahu kan? Solusinya bagaimana? Udah, kita ambil, kembalikan kepada pemiliknya. Udah, pemilik yang sudah pasti adalah fakir, miskin, berikan kepada mereka tanpa bicara apapun. Berikan, ini milikmu. Balikin, emang milik dia. Begitu aturannya. Gimana depan? Nah, aja nabung supaya dapat bunga, haram. Makanya ulama tidak masalah menyimpan uang di bank. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Tergantung niat. Kalau niatnya memang mencari bunga, haram. Nggak tahu apa-apa pokoknya. Kita tahu ada tanda tangan tapi nggak niat, udah makruh. Tapi kalau memang tujuannya hanya untuk lalu lintas keuangan kita, lalu di rumah pasti habis terus. Kita tahu di orang menyimpan beak baik di imah. Salaki nyimpen, ya aku majikan. Gedeng-gedeng, COD. Gedeng-gedeng, COD. Betul bu? Lumayan salaki. Memesan ibu, masya Allah. Banyak yang begitu banyak? Ya orang kejebak ku COD. Ya, COD itu copot ongkosna di imah. Nah, COD. Ya. Jadi kudu nyopotnya di imah. Terus. Itu yang pertama, zuhud terhadap yang haram. Wa huwa wajib. Hukum zuhud terhadap yang haram hukumnya wajib. Jadi hukum zuhud wajib kalau terhadap yang haram. Li'annahu minat taqwa, karena zuhud terhadap yang haram merupakan bagian daripada ketakwaan. Jadi kalau kita betul ke dunia yang haram, kita berarti nggak suka dunia yang haram, berarti kita betul-betul orang yang bertakwa, yang Allah sudah siapkan nanti lil muttaqin, semua kesenangan-kesenangan di akhirat Allah berikan buat orang-orang yang bertakwa. Amin. Yang pertama. Yang kedua,
Wa zuhdun fis syubhat. Zuhud terhadap yang syubhat. Syubhat itu apa? Antara haram dan halal, nggak jelas. Al halal bayyin, al haram bayyin. Halal jelas, haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal haram itu perkara yang masih diragukan. Contoh, makanan. Lihat, ada halal, ada yakin halal, MUI halal. Ya. Makanya saya lebih setuju di Indonesia itu jangan label halal, label haram. Jadi biar kita enak, jadi haram, oh iya haram tuh. Kalau halal mah kan kadang-kadang bisa di bohongin ya. Malah ada yang tulis halalnya pakai H, ya, di warungnya halal. Itu nggak ada harokatnya, kita bisa baca hilal. Jadi memang harus ada perasaan warok. Nah, zuhud terhadap yang syubhat ini naumun minal warok, merupakan bagian dari sifat warok. Zuhud sama yang syubhat. Ini belum jelas ini. Bisnis ini nggak jelas nih halal atau haram. Tinggalin. Apa sih namanya, kayak kripto, terus bitcoin, ragu-ragu nggak ikutan, ragu. Nah, tinggal itu zuhud namanya. Nah, kalau kita zuhud begitu, itu bagian daripada sifat wara. Wara itu kehati-hatian. Contoh, balik ngaji, tadi orang main sendal iya deh, tapi sendal batu. Pulang gak usah pakai sendal. Itu wara namanya. Dia mantep, balik deh lah, jangan terlalu halus. Goreng tinggal ke. Dan pesankan gugurna, ambil yang bagus, buang yang jelek. Diamalkan benar ya namanya. Terus yang ketiga, wa zuhdun fima zada ala qadril hajat minad dunya. Yang ketiga, zuhud dalam meraih dunia. Zuhud dalam meraih dunia melebihi batas keperluan. Kita butuhnya 1000, kita nyari sampai 100.000, berarti itu harus zuhud juga. Tidak boleh melebihi batas kebutuhan. Jadi wa zuhdun fi ma zada ala qadril hajat minad dunya. Nah, zuhud begini wa huwa fadlun wa mandub. Zuhud model seperti ini adalah merupakan keutamaan dan sesuatu yang dianjurkan, disunnahkan. Kita zuhud seperti itu. Terhadap dunia yang halal pun kita tinggalkan. Berarti orang yang ini halal tapi dia tidak makan, kenapa? Saya puasa. Berarti dia termasuk orang yang zuhud. Nah, kita mah kayaknya masih model 1-2 kayaknya ya. Kayak yang ketiga mah kayaknya belum gitu. Pokoknya dahar ya, penting sebel. Tapi saya pernah bilang sama orang, itu kan belum ada label halalnya. Belum ada label halalnya, kan berani makan. Ya yang penting mah subuh lah. Astagfirullahaladzim. Dan pernah saya, ya bukan ngamuk ya, kesal gitu ya. Ada orang tentang ada satu bisnis, saya bilang gini, emang itu udah ada label halal? Udah halal. Nah, pokoknya mah kita mah jalan aja dulu, halal haram belakangan. Saya naik langsung naik. Udah marahin habis-habisan. Saya enaknya aja halal haram belakangan gitu. Justru prinsip kita mah halal haramnya dulu kita tentukan. Ini halal atau haram, baru kita jalankan. Jangan jalan dulu setelah ketahuan haram gimana? Na'udzubillah min, sepanjang itu kita melakukan yang haram. Nah, jadi zuhud ada berapa? 3. Zuhud dalam keharaman, hukumnya wajib. Insyaallah lah kita tidak akan melakukan yang haram lah. Ya, makan babi enggak, makan anjing enggak, korupsi juga insyaallah kita enggak. Nek dari korupsi orang matu adalah. Iya, makanya korek korupsi nah paling mungkin ya, pamajikan pada korupsi kesalahan mungkin. Padahal dan belanja seberaha, tapi lain korupsi etama istri yang cerdas. Istri yang cerdas diberi 100.000 belanja dengan 90.000 aya sesa
10 disimpan, ditabung. Suatu saat istrinya butuh, nih mama punya, di mana bukan duit ban baheula lamun masak teh mama neangan nu diskon we. Dan emang ibu-ibu mah neangan nu diskon. Balanja teh pasti neangan anu murah supaya leuwihna, tapi ditabungkeun untuk kemaslahatan keluar. Itu namanya istri yang cerdas. Nah kadang-kadang salakina teu paham, salakina dengar ngerti, kudu nama tambah. Ayat dari bere balanja sapoe 150.000. Ayat alhamdulillah. Nu teu dibere aya? Yang kedua hukumnya warok, masuk kategori warok, yaitu zuhud terhadap yang syub, yang meragukan kita, nggak jelas halal haramnya, tinggalin, itu zuhud. Yang ketiga, zuhud terhadap harta yang melebihi batas kebutuhan. Nah ini sesuatu yang dianjurkan juga, sesuatu yang diutamakan juga. Kenapa? Wa fihi fawaid diniyah wa dunyawiyah, karena mengandung faedah agama dan faedah dunia. Jadi manfaat untuk dunia dan manfaat untuk akhirat. Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbakallah, pasti Allah akan zuhud, Allah akan cinta sama kamu. Zuhud sama dunia, Allah akan cinta sama kita. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Artinya tidak mengharapkan. Jadi pokoknya ngarep-ngarep pamernya tiba tur. Itulah merupakan kenikmatan yang besar, al-ghina anin nas. Tidak butuh kepada makhluk, kita hanya butuh kepada Allah. Yuhibbakan nas, kalau kita seperti itu zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain, orang akan cinta sama kita. Amin ya rabbal. Nah, benar apa yang disampaikan, yang pernah saya sampaikan Syekh Mansur Banten yang pernah bilang itu, mun teu boga ulah sok mentah, mun dibere ulah sok nampik, mun geus boga ulah sok pelit. Nah eta teh banyak gitu. Mentah hayang geus boga sok hese ngaluar. Mana eta nasihat dari Ibu Yud Mansur. Sok aya dua santri, nu hiji dibere wirid Allah, nu hiji dibere wirid ulah. Jadi ulah, wiridna ulah, lain make tasbih ulah, lain gitu. Tapi amalanana ulah. Mun teu boga ulah sok menta. Heuleuy, mun teu boga ulah sok menta. Urang mah henteu menta mah mun aliri. Jika naik, jika nu hayang, nu ditinggalina teu ngeh, lebih ka beres dahar teu nawaran aja. Aya besok itu aya. Eta mah kopet nage ka jero-jero tulangna eta. Komo urang siga Nabi Ibrahim nya. Nabi Ibrahim nyari teman untuk teman makan. Nabi Ibrahim ada makan tuh nyari teman untuk teman berjamaah. Lamun orang boga darat nyari tempat untuk bersembunyi dari teman. Bedana orang tapi lamun aya jelema ka hajang ngumpul datang ada eta percis beuki sifatna seperti sifat Nabi Ibrahim alaihis. Masya Allah, luar biasa. Masih banyak orang-orang baik seperti itu. Kumpul-kumpul makan. Ya seperti sekarang nih. Haji Omin sengaja nyiapin buat siapa? Buat jemaah. Berarti iya. Masya Allah, luar biasa. Kita di pengajian ada makanan, itu berarti menyiapkan makanan untuk sengaja mengundang orang untuk datang. Tapi Nabi pernah berpesan juga, ada makanan yang paling buruk, ada makanan yang paling jelek. Nabi pernah mengatakan, syarrut ta'amul walimah. Makanan paling jelek adalah, paling buruk adalah makanan di saat acara walimah, pernikahan atau apapun undangan. Tapi kenapa disempatin dia? Allati yud'a fiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Nu diundang jelema beunghar hungkul, nu miskin teu diundang. Kecuali enggak diundang sama kita, tapi kirim ke rumahnya itu
gugur kejelekannya, gugur keburukannya. Artinya betul-betul hanya semata-mata yang hadir ke tempat itu hanya undangan orang-orang nu miskin mah tadi on itu dikirim kadaharan acan. Ingat, itu syarrut ta'am, makanan paling buruk, makanan paling jelek. Na'udzubillah min. Kan orang mah eno saha datang mah wae nya. Udah. Apalagi punten ini kesalahan di masyarakat nih. Acara apa sih? Acara syukuran pernikahan. Syukuran berarti mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah karena dapat nikmat kan? Tapi kadang-kadang aya acara syukuran tapi lamun urang diundang datang ke mere amplop ngambek. Jadi hutang nih. Itu kan lucu. Di mana ininya? Ini lagi syukuran, mensyukuri nikmat Allah. Berarti kuduna urang merek lain hayang dibe. Padahal mah kabeh rata-rata ngundang teh supaya ngundang nu kaya supaya mere amplop. Pas nanya amplopnya tinggal seberapa 50.000 dibere endog. Dahar nanti. Kalau misalkan berat, ya 5.000 enggak saya sambal lagi sih mas. Ingat ini banyak di masyarakat banyak yang begini. Undangannya dicatat seberapa, mungkin nggak balas, berapa deh. Nanti begitu nanti. Niat syukuran mah niatnya dibere ku batur, teu dibere ku batur, teu kudu bingung da urang niat lagi syukuran. Nih logika di masyarakat kadang-kadang salah gitu. Jadi syukuran teh akhirnya minta zoom. Jadi balik mau ayo. Banyak yang itu banyak. Bogor mah loba. Kalau di Cikarang banyak. Masya Allah. Ini harus diperbaiki. Hal-hal seperti ini harus diperbaiki. Niatnya apa? Syukuran. Tasyakur bin nikmah, mengungkapkan rasa syukurnya. Itu kudu ngarep-ngarep pamer di batur. Ngasih alhamdulillah. Temere ya kudu naon. Tok kudu jadi ngambek. Orang nang di manehna. Nah, tadi datang dahar kumpul, mari amplop untuk hasil mana nih? Niatnya naon tadi? Niatnya syukuran, mengungkapkan rasa syukur anaknya menang jodoh, anaknya dihitan, kan begitu. Syukuran, merek abatur, ulah yang dibere. Ini penyakit di masyarakat terlalu berkembang. Nah, hal-hal begitu tuh harus dihindari. Ini bagian daripada sifat zuhud sebetulnya. Tidak mengharapkan pemberian orang. Jadi wasat fima indan nas, zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya mereka pun akan mencintaimu. Pengarap-ngarap pameran di batur. Ingat guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Mustafa bin Abi kalau ngomong, ya pesan dari gurunya Mama Abdullah bin Nuhtam, urang mah ulah sok moyang kabatur. Tak pesan Mama Abdullah bin Nuhtam, ulah sok moyang kabatur. Komo ka pamarentah mah. Oke. Ulah nunggu pemberian pasantren bieu ku pemerintah ayeuna aman. Ini suatu saat cekel kabeh urang. Ayeuna urang rek kumaha ge deh. Nah, dibere henteu ku pemerintah. Mandiri semua, udah aman. Ulah bangga orang disumbang ku pemerintah, gede deui dicakot. Deh, mendingan mandiri. Sampai punya prinsip ini, jadi syukur terjadi kepada Allah. Itu pernah minta sumbangan, sabutir pasir pun begitu prinsip guru-guru kita, yang benar-benar warak, ya, yang benar-benar apik dalam hidupnya. Pada nama itu, mana-mana mau pro, dingin pasantren datang ke pejabat datang. Atas nama pribadi sok mangga, atas nama pemerintah no. Pribadi mah sok mangga. Misalkan pribadi Prabowo atas nama pribadi nyumbang sok mangga. Tapi atas nama presiden lah. Kayak orang sekolah diatur. Lain orang bebas. Batur libur orang geus asup, Natalan orang teu Natalan, teu libur. Tahun baru enggak libur. Sampai sekarang enggak ada masalah di sekolah Insan Kamil Bogor.
Pemerintah sudah tahu, dinas sudah tahu, memang kita seperti itu. Jadi acara-acara yang sifatnya Islami kita libur. Rajab, Rabiul Awal, Isra Mi'raj, Idul Fitri, Idul Adha itu libur. Tapi kalau Natal, Nyepi, Waisak nggak ada libur. Tahun baru pun sudah masuk. Sekolah lain masuk tanggal 6. Kita hari Senin sudah masuk. Biasanya tanggal 25 itu bagi rapot, nggak ada istilah Natal. Tapi insya Allah kalau Natal mah nggak mungkin lah kita Natalan. Tapi tahun baru mah kadang-kadang kan Masya Allah ya. Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hindari. Mulung non, ya mubazir lah, banyak hal-hal yang ditamzirkan. Ya, jadi Bismillah kita zuhud terhadap apa yang ada di alam dunia ini. Allah akan cinta sama kita. Dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Ada tidak muyang kabatur, tidak berharap kepada pemberian orang lain, maka mereka akan cinta sama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.